Halo, selamat datang di video pendamping bab 1. Bab ini akan dibahas tentang wadah-wadah fermentasi yang bisa dipakai. Terus persiapan buah atau madu sih kayak kurang tahu ya. Palingan buah sih umumnya yang difermentasi atau gula doang gitu. 1.1 bahas wadah fermentasi. Jadi kan untuk fermentasi alkohol ini biasanya dibagi jadi dua proses. Ada primary fermentation sama secondary fermentation. Nah, primary fermentation itu dimana alkohol tuh mayoritasnya diproduksi selama seluruh proses. Nah, itu range-nya bisa dari 4 hari sampai 7 hari sih rata-rata. Nah, habis itu bisa racking. Nah, primary fermentation ini biasanya dilakukan di wadah fermentasi yang berbentuk ember atau fermentation bucket istilah bahasa Inggrisnya. Nah, ini ada yang kecil, ini kapasitas 4 liter, ada yang besar juga, ini kapasitas 20 liter. Dari hasil saya baca-baca ada dua jenis plastik sih yang umumnya dipakai buat ember fermentasi ini. Yang ini ada yang PP, saya beli di toko sebelah waktu itu. HP itu kode resinnya 5, dan kalau saya baca-baca HDP itu juga oke sih, kayak misalnya yang Fermenzilla atau wadah fermentasi lain ada yang dari HDPE. Nah, itu kodenya adalah resin nomor 2. Mau DIY sendiri bisa cari di marketplace gitu, ember food grade. Kalau bisa sih nggak yang bekas ya, soalnya kalau bekas takutnya bekas entah dia makanan yang ada berbaunya kuat, takutnya masih ada di situ. Nggak mahal sih kayaknya, ini nggak nyampe 100.000 juga, saya beli baru. Nah, ini ada sedikit petunjuk kalau mau DIY sendiri dan punya bor. Nah, ini kan harus dibor ya tutupnya. Ini diameter mata bornya 12 mm. Nah, ini pas buat masukin grommet kayak gitu. Yang belum tahu, grommet itu adalah ini nih yang item-item ini, biasanya terbuat dari antara karet atau silikon. Nah, dia fungsinya adalah tempat naruh si airlock. DIY itu saya sarankan sih bikin lubang kayak gini juga ya, buat tempat spigot atau keran. Ini kalau mau nyicip-nyicip selama proses fermentasi tuh jadi nggak harus buka-buka tutup, soalnya ini repot banget kalau mau buka tutup tuh keras. Jadi mendingan ini langsung buka keran. Terus kalau mau racking juga misalnya kan pengendapannya di sini nih, kalau yang udah racking kedua gitu udah nggak ada buahnya. Nah, itu nggak usah pakai racking siphon, bisa langsung dari sini. Terus ada fermentasi satunya atau ember itu di bawahnya, dan langsung bisa dikucurin. Tapi kalau bisa kucurnya nggak terlalu gemericik gitu ya, kalau bisa ngalir aja di dinding-dinding fermentasi. Soalnya dinding wadah fermentasi. Soalnya terlalu terekspos sama oksigen juga nggak baik si wine itu. Soal kekedapan sih ini menurut pengalaman saya selalu kedap, walaupun seal yang mana ya, di sini tadinya ada seal gitu bisa ditarik terus dilepas, walaupun itu selama ini digetok-getok itu masih bisa kedap. Kadar info mungkin berguna, soalnya saya dulu nggak tahu kalau yang gede gini ditutupnya harus pakai kayak palu karet gini yang buat nut keramik, yang buat masang keramik apa itu di toko bangunan juga ada, ditak tak tak gitu. Karena banyak nanya airlock juga, tentang airlock, jadi saya sekalian aja deh informasi di sini. Airlock ini fungsinya untuk memisahkan antara udara di dalam wadah fermentasi sama di luar, karena di luar udara kita itu kan banyak bakteri, di sekitar kita udah banyak. Nah, airlock itu nanti ini terus diisi cairan, biasanya solusi sanitizer seperti Starsen atau Selarsen ya, diupnya itu, atau juga bisa minuman keras spirit ya yang 40%-an gitu. Nah, diisinya tuh sampai segini, setengah aja sih ya, segituan cukup. Ditutup aja, nggak usah takut udara yang nggak keluar, soalnya ini untuk mencegah serangga-serangga gitu masuk ke dalam air. Kenapa diisinya harus larutan sanitizer atau alkohol, itu karena kan biasanya hasil dari fermentasi itu ada CO2, dan dia gunanya airlock kan itu biar udaranya tetap bisa keluar tapi udara luar nggak bisa masuk, jadi bakal blub-blub gitu. Nah, entah bagaimana kadang-kadang selama proses fermentasi bukan udaranya keluar tapi malah kayak si airnya ini kesedot ke dalam.
begini, set. Nah, situasi dimana yang cairan ini kesedot ke dalam untuk menghindari ada kontaminasi di yang fermentasi ini, lebih baik ini sanitizer, jadi kan nggak kenapa-napa kalau campur sedikit pun, dan kalau alkohol juga nggak kenapa-napa, masih nggak bakal membunuh ragi. Sedangkan kalau air kan gampang terkontaminasi, jadi kalau kesedot ke dalam tuh sangat berisiko tinggi kontaminasi gitu. Dan ini info-info yang dari pengalaman saya sih, jadi mendingan tutupnya dipasang dulu sampai kenceng, tumpah. Nah terus airlocknya baru ditaruh, soalnya saya pernah airlocknya ditaruh dulu terus ditutup. Nah itu kayak udaranya ketekan-tekan keluar, airlocknya blub, terus pas udah selesai air kesedot ke dalam. Nah itu jangan deh kalau bisa. Next, wadah fermentasi yang biasanya dipakai untuk secondary fermentation. Nah, primary fermentation selesai sekitar seminggu, terus di-racking kan, buah-buahnya dibuang-buangin. Nah, itu dipindahin ke wadah yang lain. Kalau emang punyanya ini, nggak apa-apa pakai ember lagi juga. Jadi minimal punya 2 ya, 1 biar bisa dipindah-pindahin gitu, ada 1 yang bersih. Kalau misalnya emang nggak ada racking ketiga atau bakal lama gitu kan si wine-nya di dalam wadah, nah itu baiknya dimasukin ke wadah fermentasi yang terbuat dari kaca. Kalau ember yang kapasitas 4 liter isinya bisa dimasukin ke botol coklat kayak gini. Jangan lupa tutupnya juga dibikin lubang untuk bromet dan airlock. Atau kalau yang besar, ember besar bisa juga difermentasi di karboy. Karboy itu intinya galon kaca aja sih, galon gede gitu. Ini kapasitas 19-20 liter lah, 5 galon US galon. Karboy biasanya penyumbatnya ini namanya bung, biasanya dari silikon atau rubber. Nah ini juga ada lubang untuk tempat naruh airlock. Wadah fermentasi udah ke cover ya, kita lanjut ke subbab selanjutnya, persiapan mas buah atau wash. Seperti yang sudah saya tekankan di postingan pedoman yang ini, kalau hitung-hitungan itu menurut saya penting banget, apalagi kalau misalnya punya target 12% ABV. Nah itu kalau bisa ada target angka gitu, baiknya dicapai melalui perhitung-hitungan juga, jadi pasti gitu. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa deh, kira-kira segini aja, nah itu nggak apa-apa, nggak usah pakai hitung-hitungan itu, bisa pakai yang perkiraan ini nih. Sama ada tabel juga saya upload di highlight info berfaedah, itu tabel kira-kira per liter itu butuh berapa gram gula untuk mencapai sekian ABV itu. Nah kalau untuk yang mau hitung-hitung, yang penting adalah ini hidrometer untuk menghitung specific gravity atau juga Brix dari mas buah atau sugar wash atau madu yang akan difermentasi. Specific gravity itu harus diukur sebelum mulainya fermentasi, atau sebutannya itu juga OG, original gravity deh kalau nggak salah. Dan di tengah-tengah untuk memantau proses fermentasinya jalan atau enggak, terus kecepatannya berapa. Dan juga yang paling penting itu di akhir, itu di istilahnya juga FG, final gravity. Nah untuk mengetahui ABV dari wine homebrewers ini, itu adalah selisih dari final gravity dan original gravity. Nah selisih dari gravity itu bisa dikonversi menjadi alkohol. Itu nggak dihitung manual ya, ada website namanya Brewers Friend, saya pernah mention kayaknya juga di story apa di mana gitu. Tinggal masukin aja gravity awal, gravity akhir, nanti dia hitungin buat kalian. Specific gravity itu adalah rasio gravity suatu larutan dibandingin dengan air. Biasanya patokannya itu air. Air itu 1,000000, 0nya 3. Nah ini air biasa ya, misalnya. Nah itu bisa kita lihat itu spesifik gravity-nya si air. Satu hal lagi, kalau emang cairannya ini kan standar untuk pengukuran ini suhunya 20 derajat. Jadi kalau emang misalnya hangat kayak 30 derajat,
itu mesti di semacam kalibrasi ya, mesti dimasukin difaktorisasi gitu si suhunya itu. Jadi hitungannya ini biasanya ini misalnya 0,998 karena suhunya itu misalnya suhu ruangan anggaplah 28, jadi sebenarnya itu 1000 gitu. Itu juga ada di website yang sama untuk faktorin si suhunya, jadi nggak usah dihitung sendiri. Satu alat lagi yang biasanya digunakan untuk mengukur kadar gula dari emas itu namanya refraktometer. Nah ini kayak buat ngitung kelembaban di padi gitu ya. Jadi ditaruh di sini si cairannya setetes. Nah, terus bisa dilihat kalau ada cahaya. Masukin tadi air biasa, yang tadi air ledeng juga. Nah itu Brix-nya, aduh geter. Brix-nya adalah 0 gitu. Ada yang Brix, ada yang Specific Gravity juga. Kebetulan ini Brix saja. Semakin banyak buah, semakin baik hasilnya. Tapi kalau ngukur Specific Gravity itu jangan dimasukin sama buah-buahnya ya, disaring, jadi cairannya aja yang masuk ke dalam silinder ukur ini. Soalnya kalau ada buah-buahnya itu mengganggu dia, buoyancy-nya itu keganggu. Yang dia ngambang-ngambangnya itu kayak misalnya kalau terlalu kental juga, kalau bikin dari madu atau sugar, atau waktu itu saya pernah bikin dari kopiko, nah itu jadinya tuh kental banget dan itu mengganggu kinerja si hidrometernya ini untuk ngambang-ngambang. Soalnya kan kalau kental dia stuck di sini ya, tapi sebenarnya ukurannya bukan segini gitu. Kandungan gula tiap buah beda-beda, jadi kalau misalnya ada yang nanya kalau buahnya sekian kilo saya pakai gulanya berapa ya, saya susah banget itu jawabnya, soalnya emang sebenarnya harus diukur sendiri. Buah pun dari panen ke panen bisa berubah gitu, jadi saya bingung kalau mau jawab kayak gitu. Jadi kalau bisa investasi ke hidrometer gini kalau emang mau serius. Yang ini menurut saya nggak gitu guna ya, terus mahal juga, lebih mahal harganya, dan kalau saya baca-baca di forum ini keakurasiannya di bawah si hidrometer. Ini yang saya bahas tadi, semakin banyak gula semakin besar potensi ABV. Cuman kalau udah di misalnya yang tinggi banget gitu, mana nih ya, ini 160 tuh misalnya maksimalnya. Nah itu si raginya juga jadi sluggish, dia kayak antara shock, antara susah berkembang biak, jadi fermentasinya bisa lambat atau bahkan nggak jalan sama sekali. Nah terus selanjutnya ada ya, ini hitung-hitungan yang udah saya tulis kira-kira gitu. Kalau misalnya nggak ada hydrometer dan nggak mau beli, nggak apa-apa, bisa juga kayak gini kira-kiranya. Prinsipnya menurut saya kalau untuk eksperimen itu, jadi nggak apa-apa ada typo, cobain sekali dulu. Nah terus yang sekali itu dijadiin kayak kontrol gitu loh, eksperimen kontrol, dimana yang selanjutnya bisa dipatokin ke situ. Oke, misalnya yang pertama hitungannya sekian, gulanya sekian, nah itu dicatat terus. Nah abis dari itu bisa deh itu buat titik mulai untuk nyoba-nyoba yang lain. Oh ternyata kalau segitu gulanya kebanyakan atau kedikitan, nah abis itu bisa naikinnya juga terserah, bisa 20% atau dikurangi 20%. Coba-coba aja sih, justru serunya di situ. Soalnya kadang bisa juga rasionya sama persis, buahnya sama persis, tapi ternyata proses fermentasinya beda. Jadi emang harus coba-coba sendiri. Saya juga bilang kalau untuk ngitung ragi yang digunakan adalah total volume semuanya ya, bukan gulanya doang berapa kilo, tapi semuanya yang kalau dicampur airnya dihitung, terus gula juga dimasukin. Jadi kalau misalnya fermentasi misalnya isinya segini, kira-kirain aja, oh berarti total volume itu 10 liter gitu, atau segini, oh berarti total volumenya 2 liter. Nah dari situ bisa ngitung jumlah ragi yang harus digunakan. Saya pernah baca kalau nggak salah, idealnya tuh nggak fermentasi yang dikit-dikit ya, kayak cuman 1 liter 2 liter tuh kalau memang harus ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa enggak, soalnya kalau raginya di bawah 1 gram itu akan sulit untuk memperbanyak diri. Jadi kalau bisa minimal 1 gram deh raginya, biar dia bisa mulai gitu loh. Next, ada persiapan buah. Iya, kalau buahnya agak keras di blender, kalau yang lembek atau frozen tuh lama-lama bisa dibejek-bejek. Kalau madu setahu saya sih dicampur air ya, soalnya kan kalau madu doang tuh kental banget, dicampur air terus campur mungkin spice.
Terus kalau dulu saya pernah fermentasi nira juga, itu dulu sih saya rebus, takutnya ada ragi liar yang bikin nira itu kan cepet banget asam, soalnya banyak bakteri kan di situ. Nah itu bisa direbus. Proofing ragi akan saya masukin ke dalam bab 3 sih. Udah selesai rangkumin lagi, jadi ada wadah-wadah fermentasi yang bisa dipakai, primary fermentation atau secondary fermentation, atau di sini juga kalau emang harus pakai galon air, galonnya yang pakai ulang, jangan yang sekali pakai, soalnya kan untuk air aja nggak bisa, apalagi untuk sesuatu yang bakal beralkohol gitu, takutnya bakal keluar kimia-kimia dari plastik yang nggak terlalu stabil itu. Fermentasi harus ada lubang untuk airlock, dan kalau bisa kalau di ember ada lubang untuk spigot untuk mempermudah proses. Kalau hitung-hitungan, hidrometer spesifik gravity untuk gula, soalnya ada yang buat garam dan kawan-kawan, jadi jangan salah beli. Dan ini cuman bisa untuk yang sesuatu yang difermentasi ya. Kalau untuk yang didestilasi, hidrometernya beda lagi. Yang ini saya tidak rekomen, buang-buang uang saja, jadi ini aja. Specific gravity dihitung di awal dan di akhir. Ada website untuk ngitung, jangan pusing hitung sendiri. Kalau perlu di blender, kalau enggak dibejek aja atau dipotong-potong juga bisa. Untuk video pendamping bab 1, ditunggu ya video pendamping untuk bab 2, karena itu juga sepertinya butuh video pendamping. Terima kasih.